Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atik Maula dengan NIM 041 dari kelas 1 BPKPI. Jadi di sini saya meminta izin Ibu Pipit untuk menjawab soal UAS yang Ibu berikan. Jadi yang pertama, soal yang Ibu berikan itu ada apa itu Tripusat Pendidikan. Jadi menurut saya Tripusat Pendidikan itu adalah 3 pusat yang bertanggung jawab atas terselenggaranya 3 pusat pendidikan, 3 pusat lembaga pendidikan, yaitu yang pertama ada lembaga di lingkungan keluarga, yaitu lingkungan keluarga di mana anak itu pertama kali mendapatkan pengetahuan dan bimbingan itu dari keluarganya sendiri. Kemudian untuk yang kedua itu ada lingkungan di sekolah. Jadi di lingkungan sekolah itu merupakan lembaga belajar yang diadakan secara sengaja dan di situ diadakan secara struktur dan ada aturannya sendiri. Biasanya lembaga di sekolah itu diselenggarakan ada yang secara formal, ada juga yang non formal. Nah, di dalam suatu lembaga sekolah itu pasti ada seorang guru dan seorang siswa. Dan seorang guru itu pasti memiliki bekal tentang kependidikan untuk mendidik siswa-siswanya agar menjadi lebih baik untuk kedepannya. Khususnya untuk masa depan mereka. Kemudian yang ketiga itu ada lingkungan masyarakat, yaitu lingkungan di mana siswa itu di mana anak-anak itu dapat mencari jati dirinya sendiri. Jadi di lingkungan masyarakat itu anak-anak bisa mencari pengetahuan dan juga pengalamannya secara mandiri. Kemudian untuk yang nomor 2 itu mengapa masyarakat harus memahami dan menerapkan learning to live together? Mengapa? Karena manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Jadi manusia itu hidupnya itu pasti manusia itu membutuhkan kehadiran orang lain. Walaupun dia itu bisa apapun, tapi tetap saja mereka akan membutuhkan orang lain. Nah, kemudian yang ketiga itu ada apa yang dimaksud dengan pendidikan adalah suatu sistem. Jadi pendidikan suatu sistem itu merupakan suatu sistem yang memiliki unsur-unsur atau elemen-elemen yang dalam kegiatannya itu terkait satu sama lain fungsinya. Jadi itu sehingga terjadi kesatuan dalam menjalankan sebuah tujuan tersebut. Kemudian yang keempat ada apa yang dimaksud dengan pendidikan sebagai suatu sistem. Nah, pendidikan sebagai suatu sistem itu memiliki 12 komponen. Yang pertama itu ada tujuan dan prioritas. Nah, tujuan dan prioritas itu merupakan informasi tentang apa yang hendak dicapai oleh suatu sistem pendidikan dan urutan pelaksanaannya. Kemudian yang nomor 2 itu ada peserta didik. Di sini peserta didik itu diharapkan untuk bisa merubah tingkah lakunya menjadi lebih baik sesuai dengan sistem pendidikan yang berlaku. Kemudian yang ketiga itu ada manajemen dan fungsi mengkoordinasi. Di sini itu merupakan informasi tentang pola kepemimpinan dalam suatu sistem. Kemudian yang keempat itu ada struktur dan jadwal waktu yang merupakan untuk mengatur pembagian waktu dan kegiatan. Kemudian yang kelima ada isi dan bahan pengajaran, yaitu mengembangkan secara luas bahan ajar yang diberikan di suatu sistem pendidikan. Kemudian yang keenam itu ada guru dan pelaksana.
Jadi di dalam lembaga pendidikan itu pasti ada suatu guru tentunya. Nah, di situ guru itu pasti dibekali dengan ilmu tentang kependidikan agar dapat mendidik anak-anak atau siswa-siswanya dengan menjadi lebih baik untuk masa depannya. Nah, terus yang ketujuh ada alat bantu belajar. Alat bantu belajar itu pasti sangat penting untuk berlangsungnya pembelajaran seorang anak, agar pembelajaran anak itu dapat berjalan dengan lancar dan tidak terhambat. Kemudian yang kedelapan ada fasilitas. Tentu saja ada fasilitas yang nyaman, juga seperti alat bantu itu agar anak itu dapat menjalankan proses pembelajarannya secara nyaman dan lancar. Kemudian yang 9 ada teknologi. Teknologi itu agar sistem itu dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Kemudian yang nomor 10 ada pengawasan mutu. Pengawasan mutu itu informasi tentang pengaturan yang berkualitas. Kemudian yang 11 ada peneliti, yaitu informasi mengenai fakta-fakta yang berguna memperbaiki pengetahuan dan penampilan sistem. Kemudian yang terakhir ada biaya, yaitu biaya itu satuan yang digunakan untuk berlangsungnya proses suatu pendidikan. Kemudian yang nomor 5 itu apakah mutu dan profesionalisme pendidik di Indonesia itu perlu ditingkatkan? Menurut saya itu penting karena zaman itu juga terus berkembang. Jadi potensi yang dimiliki seorang guru di Indonesia itu juga harus lebih ditingkatkan agar seorang siswa itu tidak tertinggal oleh zaman yang kian selalu maju gitu. Kemudian yang keenam ada kompetensi pedagogik yang dimiliki guru. Jadi kompetensi pedagogik yang dimiliki guru itu adalah keterampilan atau kemampuan guru yang harus dimiliki oleh guru untuk memahami karakteristik setiap siswanya dalam kehidupan sehari-harinya, baik itu secara moral, emosional, ataupun intelektualnya. Baik, sekian dari saya yang bisa saya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.